Gak ada hukum yang mengatur mereka, tidak ada sistem yang menuntut mereka, dan semua orang itu bebas berbuat apa saja. Jadi mereka nggak ingat lagi tentang bagaimana Tuhan menopang mereka di padang gurun. Mereka nggak ingat lagi gimana pemberontakan bangsa Israel itu mengarah kepada 40 tahun pengembaraan di padang gurun. Manusia itu nggak berubah ketika mereka mengetahui apa yang keburukan mereka. Manusia berubah setelah mereka melihat konsekuensi dari tindakan mereka. Oke. Itu makanya tadi lo bilang kan dipukul. Oke, dari situ lo belajar. Kenapa? Karena you know that there is consequences. Karena dia mengerti bahwa persoalan utama di sini bukanlah penindasan itu sendiri. Oke, persoalan utama di sini adalah dosa dari bangsa Israel. Dari bangsa Israel, pemberontakan mereka terhadap Tuhan, penyembahan terhadap Baal dan Asyoret. Teman-teman, balik lagi di Facebook What's on Your Mind. Oke, pada saat ini kita bersama dengan narasumber kita, Pendeta John. Halo Pendeta. Halo Rahel. Ya, pada saat ini kita mau ngebahas apa nih Pak Pen? Kita mau bahas tentang satu tokoh yang, kayaknya teman-teman harus tebak ya Rahel ya, kayaknya seru ya. Boleh. Apa nih Pak Pen, tebak-tebakan pertamanya? BTW lu nggak promosi dulu? Oh iya, boleh, betul. Buat kalian yang belum tahu Facebook ini, jadi kita udah banyak ya acaranya Facebook ini Pak Pen. Dan kita biasanya membahas tokoh-tokoh Alkitab. Dan untuk bagi kalian yang belum tahu dan penasaran, bisa langsung cek aja di Facebook Hope Channel Indonesia atau di akun YouTube-nya. Gitu. Oke, kita udah promosi nih Pak Pen. Lanjut kita ke tebak-tebakannya. Jadi yang pertama apa? Jadi yang pertama itu dia adalah seorang pahlawan. Dia pahlawan, arti kalau kita dengar pahlawan artinya dia adalah seorang yang mempunyai kontribusi besar di masyarakat. Dan juga sejarah bangsa Israel. Pahlawan yang berasal dari suku Yehuda. Pahlawan dari suku Yehuda. Kayaknya banyak ya sebenarnya. Ini dulu enggak? Banyak banget memang. Coba selanjutnya yang apa kedua nih? Adalah dia menikah dengan perempuan bernama Aksa. Waduh, itu jarang didengar tuh nama Aksa. Jarang, kita kan jarang kan dengar nama kayak Aksa runtuh kan nggak ada. Aduh, itu nama saya, pam saya itu. Atau Aksa Sinaga kan nggak ada, jarang banget kita dengar nama Aksa. Tapi yang uniknya adalah ketika waktu dia menikah itu mas kawinnya kayak bongga banget. Wah, apa tuh? Ya, mas kawinnya. Biasanya kalau lu dengar kata mas kawin, biasanya apa yang muncul di pikiranmu? Aduh, biasanya mungkin kalau orang Batak ini ya. Ada Iya. sinamotnya. Kalau orang ini ada seperangkat alat ya, seperangkat alat dibayar tunai. Kemudian apa lagi biasa mas kawin? Kalau nggak emas, cincin kan biasanya kan? Harta benda ya. Harta benda. Ya. Beberapa tuh ada tuh yang gue lihat tuh mas kawinnya tanah. Hah? Iya, beberapa tanah. Yang anak sultan tuh tanah atau enggak modal investasi segala macam. Rumah kadang-kadang mas kawin kan. Ya, tapi ini mas kawin tuh kota. Iya. Wah, dan kota itu namanya Kiryat Shefer. Jadi jadi kota ini diduduki oleh satu suku yang luar biasa kuatnya. Oke, dan kemudian salah satu bapak pada masa itu, tokoh yang paling populer, dia berkata, barang siapa yang merebut kota ini, yang bisa merebut kota ini, saya akan berikan anak perempuan saya. Oh, siapa tuh bapaknya? Nah, itu dia. Nama bapaknya tidak lain adalah Kaleb. Oh, Kaleb tuh aku biasa dengar. Kalau Kaleb tuh temennya Yosua bukan? Iya, dia temannya Yosua dan dia merupakan kayak dua dari 600 dua pengintai, dan dua pengintai inilah dari 600.000 orang Israel yang keluar dari Mesir, hanya mereka yang tiba di tanah perjanjian. Oh iya, betul. Oke. Wah, hebat banget dong ya bapaknya ini yang ngomong. Iya. Jadi tokoh kita hari ini bukan saja tokoh yang unik, tapi dia juga mempunyai latar belakang yang gimana, terhormat lah. Bayangin, dia adalah apa istilahnya, mertua atau menantu? Menantu dong. Oh, menantu. Dia adalah menantu dari Kaleb. Dan Kaleb itu adalah mertua dari tokoh kita kali ini. Dan bahkan ketika mereka itu menikah, anak perempuannya itu yang namanya Aksa ini meminta kepada ayahnya supaya mereka diberikan mata air. Oh, okay. Aduh. Udah dapat belum? Iya.
Tapi masih agak susah sih. Masih agak susah ya. Oke. Kayaknya belum ketebak ya, atau udah ada yang menebak nih ya. Belum ya. Aku sih kayaknya kurang. Supaya lebih simpel lagi, dia memerintah 40 tahun sebagai hakim di Israel. Nah, 40 tahun ya. Mungkin 40 tahun itu agak luas memang, atau lebih spesifik lagi, dia hakim pertama di Israel. Iya, kalau udah ada kata-kata hakim, apalagi dibilang hakim pertama, kayaknya udah mulai ketebak ya, Pak Pen ya. Itu pasti udah mulai nyambung nalarnya pasti. Ya, jadi kita mau ngebahas tokoh Alkitab yang bernama Othniel. Ya, betul sekali. Othniel ini tuh ada di kitab apa sih, Pak Pen? Itu ada di kitab Hakim-Hakim, terutama Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 11. Oh, gitu. Nah, kalau kita memang jujur bahwa kalau kita mau coba jujur ya, Othniel itu nggak banyak penjelasan, Rahel. Bayangin aja dari begitu banyak ayat di Alkitab di kitab Hakim-Hakim, penulis itu hanya memberikan kurang lebih 4 sampai 5 ayat hanya untuk Othniel aja. Jadi resources itu nggak terlalu banyak, tapi menarik tokoh ini. Kenapa? Karena dia merupakan tokoh hakim yang pertama. Iya, pertama. Dan latar belakangnya sangatlah bagus ya. Latar belakangnya sangat bagus. Ya. Okay. Tapi jarang didengar sama orang nih. Jarang banget, kita jarang dengar khotbah tentang Othniel kan? Pernah kalau dengar khotbah tentang Othniel? Belum pernah sih. Kayaknya cerita anak-anak juga jarang kayaknya. Jarang banget, jarang. Mungkin kita menarik nih. Kita sering dengar tentang Gideon, kita sering dengar tentang Simpson, ya kan? Yefta. Tapi kalau untuk Othniel tuh kayaknya enggak. Makanya ini pasti seru banget ya untuk dibahas. Oke deh, kita bakal bahas nih Pak Pen. Atau kita lanjut dulu sampai ke segmen selanjutnya. Iya, kita lanjut ke segmen selanjutnya. Halo teman-teman, kembali lagi di Facebook. Kita login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Oke, kita sekarang mau kembali membahas lagi tentang tokoh Othniel ya Pak Pen. Tapi lebih dalam lagi nih, karena yang tadi kan kita baru bahas sedikit clue-cluenya. Tapi kali ini kita mau cari tahu lebih dalam kisah dari si tokoh Othniel ini. Oke. Jadi Othniel itu sebenarnya siapa sih Pak Pen? Nah, seperti yang saya pernah katakan itu, Othniel adalah salah seorang pahlawan yang hidup pada zaman itu. Dan dia itu bukan berasal dari generasi Kaleb. Okay. Oh bukan ya? Kan kalau Kaleb itu kan lahir di padang di Mesir kan. Kaleb dan juga Yosua mereka itu lahir di Mesir. Tapi Othniel ini sepertinya dia itu lahir pada waktu mereka itu udah di padang gurun. Jadi ini generasi yang baru. Dan mungkin kamu bingung ya, kenapa sih tiba-tiba Othniel itu harus jadi hakim? Iya, kenapa ya Pak Pen? Terus apa sih bedanya hakim dan seorang nabi ya? Seorang nabi, dan apa sih peranan hakim pada zaman itu? Iya. Kita harus ingat juga bahwa di dalam kitab Hakim-Hakim ini pada waktu itu Israel belum mempunyai raja. Belum mempunyai raja. Jadi ini adalah masa-masa transisi antara Yosua dan juga kitab raja-raja. Kan kalau raja-raja itu mereka sudah mempunyai dinasti yang kuat kan. Contoh Raja Samuel. Samuel itu awal dari dinasti raja. Tapi Hakim-Hakim itu adalah saat-saat anarkis, saat-saat di mana setiap suku itu berdiri sendiri, dan sepanjang kitab Hakim-Hakim itu ada satu kata yang selalu diulang-ulang, bahwa semua orang bertindak menurut kehendak mereka masing-masing. Semua orang bertindak menurut kehendak mereka masing-masing. So there is no law. Gak ada hukum yang mengatur mereka, tidak ada sistem yang menuntut mereka, dan semua orang itu bebas berbuat apa saja. Dan kita saksikan bahwa alasan kenapa mereka tiba di situ, alasan kenapa mereka bisa terjebak di dalam kehancuran moralitas rohani juga itu cuma satu hal. Apa tuh? Well, fakta bahwa iman itu rapuh. Iman itu rapuh ya. Jadi nggak kuat. Nggak kuat. Iman itu ada satu hal yang sangat-sangat rapuh, terutama ketika kita berbicara mengenai transisi antar generasi. Transisi. Iya kan? Benar nggak? Ketika satu generasi itu meninggal, kemudian muncullah generasi baru, dan generasi yang baru ini seringkali tidak mempunyai iman sekuat generasi sebelumnya. Karena melupakan pertolongan Tuhan. Pada generasi sebelumnya. Ya. Dan inilah kita dapat kalau bisa Rahel baca di ayat Hakim-Hakim 2, 7-8. Hakim-Hakim 2 ayat 7-8. Aku baca ya Pak Pen. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Ayat 8.
Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Nah, di sini dikatakan bahwa bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua, itu yang pertama. Oke. Kemudian sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Jadi ada zaman Yosua, ada juga zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Jadi kedua generasi ini adalah generasi yang melihat Tuhan di padang gurun. Mereka ini adalah merasakan kasih Tuhan, merasakan perlindungan Tuhan, merasakan pimpinan Tuhan. Mereka ini adalah generasi yang menyaksikan ular tembaga. Oke. Cerita ular tembaga masih ingat kan? Yang di Mesir, Pak. Bukan yang di padang belantara. Waktu ular tembaga itu diangkat dan kemudian orang-orang itu sembuh dari bisa ular. Mereka ini menyaksikan Tuhan real life experience lah. Di padang belantara. Di padang belantara. Ketika mereka melihat ada pada waktu malam ada tiang, masih ingat? Iya, tiang awan, tiang api. Pada waktu malam ada tiang api, pada waktu malam pagi itu ada tiang awan mereka. Dan kemudian mereka inilah generasi yang menyaksikan bagaimana mana itu turun. Ya, betul. Oke, jadi kedua generasi ini telah melihat dan mengalami kasih Tuhan. Tapi kemudian begitu kita masuk di ayat selanjutnya, coba lompat langsung ke ayat 10. Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukan bagi orang Israel. Itu menarik. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya. Kalau kita mendengar kata dikumpulkan, artinya mereka ini bukan kayak Black Panther ya, di mana semua orang yang nenek moyang itu punya punya surga sendiri. Lu nonton gak sih? Karena mereka punya ada realm sendiri. No. It means that all of them pass away. Oke, semuanya sudah meninggal. Jadi muncullah generasi baru angkatan yang lain. Dan angkatan ini mereka tidak tahu, mereka lahir di tanah perjanjian. Jadi mereka nggak ingat lagi tentang bagaimana Tuhan menopang mereka di padang gurun. Mereka nggak ingat lagi gimana pemberontakan bangsa Israel itu mengarah kepada 40 tahun pengembaraan di padang gurun. Artinya ini generasi yang sama sekali tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Yang tidak merasakan bangsa Israel itu dikeluarkan dari Mesir. Dari Mesir. Jadi dalam kata lain mereka ini orang-orang yang nggak merasakan kelepasan tersebut. Iya, betul. Oke. Dan yang terjadi adalah krisis identitas. Coba deh, kamu Advent generasi keberapa? Aku Advent generasi ketiga sepertinya. Ketiga ya, berarti dari dua. Dari opa. Opa aku ya kayaknya 2 deh, bukan. Hanya dari bokap berarti. Dari bokap. Kalau dari nyokap gimana? Kedua juga. Kedua juga ya. Nah, coba deh kalau lo perhatikan, oke. Generasi pertama itu aktif banget menginjil. Oke, itu mereka aktif banget menginjil. Karena mereka yang baru pertama kali mengenal kebenaran itu. Jadi kalau kebanyakan orang-orang yang baru pertama kali mendengar kebenaran itu lebih intens dalam menginjil. Mereka merasakan, this is something new. Jadi mereka lebih excited. Lebih excited. Tapi begitu kita masuk ke generasi kedua, kita fokus lebih ke arah pendidikan. We need to be better in service. Itu mindset kita. Nah, begitu kita masuk ke generasi ketiga, di sini semuanya goyang. Wah, betul banget nih. Semuanya goyang. Kan kalau masih generasi kedua kan. Jadi ya kalau kita mau jujur bahwa kadang-kadang cucu-cucu kita itu yang berada dalam kondisi yang berbahaya. Kayak contohnya gue generasi ketiga. Oke. Opung gue Advent. Bokap gue Advent. Dan begitu masuk ke gue itu, pandangan gue tentang iman itu berbeda dari cara mereka melihat Tuhan. Itu makanya tadi di awal gue bilang iman itu rapuh. Kenapa? Karena iman yang tidak berakar penuh di dalam pengalaman dan juga perjalanan dengan Tuhan itu pasti akan goyang. Dan setiap generasi harus mempunyai identitas yang unik bersama Tuhan. Itu tuh maksudnya berarti harus ada pengalaman sendiri, bukan Pak Pen? Iya. Dengan Tuhan. Bukan pengalaman orang tua kita, bukan pengalaman opung kita, tapi pengalaman kita sendiri. Dan inilah yang mereka tidak punyai di dalam generasi yang baru tersebut. Perhatikan ayat itu. Yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Kasian ya Pak. Jadi biarpun mereka mempunyai iman, tapi iman itu hanya berakar atas pengetahuan nenek moyang mereka, hanya berakar atas tradisi yang mereka jalankan. Tapi begitu kita berbicara mengenai pengalaman pribadi, they don't have it. Oke. Dan apa yang terjadi ketika lu nggak yakin sama apa yang lu percayain? Ya itu, jadinya rapuh. Bukan saja rapuh, sudah pasti lu mencari sumber lain.
Oke, hal lain yang bisa memuaskan kelaparan lo. Betul. Iya kan? Itu normal banget, dan inilah yang terjadi kepada bangsa Israel. Dan kalau lo perhatikan lagi di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 5. Oke. Coba bisa baca ayat Hakim-Hakim 3 yang ayat 5. kelima. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jadi perhatikan kata itu. Demikianlah bangsa Israel diam di tengah-tengah orang Kanaan. Ya, artinya they are surrounded with all of these evil influences. Iya. Okay. Nah, kalau kita mau jujur, ini bukan kesalahan mereka. Ini adalah kesalahan orang-orang di generasi Yosua. Kenapa? Karena ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka tahu panggilan mereka. Kan mereka itu harusnya menjadi pedang yang membawa hukuman Tuhan kepada beberapa suku Kanaan kan. Tapi bukannya membantai suku-suku ini, mereka itu justru puas dengan apa yang mereka raih. Mereka itu justru menggunakan bangsa-bangsa ini sebagai alat, sebagai budak untuk mereka. Oke, unik nggak? Jadi kelalaian satu generasi itu berpengaruh pada generasi-generasi selanjutnya. Setiap kompromi yang kita buat itu berpengaruh pada generasi-generasi selanjutnya. Agak serem ya, berarti apa yang aku buat sekarang ini tuh sebenarnya bisa jadi berpengaruh dengan generasi. Jangankan apa yang lo buat, yang lo pikir aja itu berpengaruh banget. Oke. Jadi kalau misalnya nih, kalau lo, kita sebagai orang kan kita kan nggak minum kopi kan? Enggak. Oke. Tapi lo nanti beda lah, somewhere in the way you choose to drink coffee. Itu pasti berpengaruh kepada generasi selanjutnya. Mereka kan melihat kopi sebagai satu hal yang udah biasa. Kenapa itu biasa? Ya karena orang tua gue juga minum. Iya. Oke. Jadi kebiasaan itu ada bukan karena itu saja kebiasaan, tapi karena dibiasakan juga. Karena kita menganggap satu hal itu sudah sebagai satu hal yang normal, dan itu nggak perlu dipertanyakan lagi. Jadi it's about tradition. Dan ketika tradisi itu tidak diberikan makna experiential atau makna pengalaman atau encounter atau personal encounter, itu lama-lama iman itu kan rapuh. Oke. Berarti udah paham ya kita bangsa Israel itu pada zaman itu seperti apa. Nah, untuk selanjutnya kita akan lebih membahas lagi tentang Othniel, kenapa bisa muncul dari tengah-tengah bangsa yang seperti itu ya Pak Pen. Oke, jadi sampai jumpa di segmen selanjutnya. Kembali lagi bersama dengan kami di Faithbook. Login di Faithbook, What's on your mind? Oke, Popen, kita masih membahas tentang Othniel, tapi lebih mendalam lagi nih. Kan tadi kita udah ngebahas tentang bangsa Israel. Bagaimana mereka dituntun dari padang gurun, lalu bisa ke tanah Kanaan. Tapi kenapa nih, Popen? Di generasi tanah Kanaan ini, mereka malah melupakan Tuhan, melupakan pertolongan Tuhan yang sudah dirasakan oleh generasi sebelumnya. Kenapa mereka lupa? Kalau menurut gue karena memang ya manusia itu cenderung lupa. Itu bagian dari bagian dari sifat alamiah kita, dan cara kita mengingat masa lalu itu selalu bersifat selektif. Artinya apa? Kadang ya pilih-pilih ya. Kadang-kadang kita nggak melihat masa lalu sebagai apa adanya. Contohnya, kita melihat sejarah bangsa Indonesia. Oke. Kalau lo melihat pahlawan-pahlawan itu, maksudnya sejarah masa lalu bangsa Indonesia, apa yang lo lihat? Apa yang diajarkan buku sejarah? Mungkin buat aku pribadi sih, aku bosen ya kalau ngedengerin tentang sejarah. Ya. Aku kurang suka. Tapi ya hebat aja, aku merasa mereka hebat gitu. Iya, kita sering menganggap hebatnya dulu mereka berjuang melawan penjajah segala macam. Tapi kita juga lupa bahwa masa-masa pembebasan Indonesia dari Belanda itu penuh darah. Contohnya kayak ada periode namanya Bersiap, di mana ribuan Indo, ketika gue bilang Indo itu campuran dan juga foreigner itu dibantai sama pejuang. Kemudian ada juga masa-masa di mana contohnya kayak waktu di Sumatera ada yang disebut sebagai revolusi sosial, di mana kerajaan-kerajaan seperti kerajaan di Deli Serdang, kemudian kerajaan-kerajaan kecil lainnya itu para aristokrat itu dibantai. Jadi cara kita melihat sejarah itu dipengaruhi oleh kemampuan kita untuk mengingat. Kita tadi lo bilang kan ketika gue mengingat sejarah Indonesia, gue kagum sama pejuang-pejuangnya.
Tapi pada saat bersamaan, pejuang-pejuang itu juga nggak sesuci yang kita bayangkan. Mereka juga manusia yang mempunyai kecenderungan untuk berbuat jahat, dan itu terjadi. Ada apa? Ada. Oke, di beberapa kejadian. Nah, ini yang Paman kita katakan. Jadi bukannya mereka melupakan Tuhan. Oke, bangsa Israel ini. Tetapi ingatan mereka terhadap Tuhan itu sangat-sangat dipengaruhi oleh budaya dan tempat di mana mereka tinggal sekarang, yaitu di tanah Kanaan. Tanah Kanaan yang dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang asing. lain. Oke, bangsa-bangsa asing. Dan perlahan-lahan pola pikir asing ini juga sudah masuk ke dalam diri mereka. Jadi bangsa yang dulunya menyembah Tuhan dengan segenap hati mereka justru akhirnya melenceng kepada dewa-dewi lainnya seperti Baal dan juga Asyoret. Dan kita memang harus akuin ya bahwa penyembahan mereka itu jauh lebih gimana bilangnya ya? Jauh lebih menarik. Oke. Dibandingkan penyembahan kepada Tuhan. Iya. Karena ya it's more simple. Tuhan dewa Baal dan juga dewa Asyoret itu mereka kalau dari segi kasih Tuhan itu lebih mengasihi. Tapi kalau dari segi prinsip dan ya bisa dilihat, ya bisa dirasakan, dewa-dewi ini sangat kuat peranannya. Contohnya dalam penyembahan Baal dan juga Asyoret, gimana caranya supaya kamu diberkati? Simple. The bigger your offering, the more blessings you receive. Berarti harus kaya ya Pak Pen? Iya. Jadi you need to do something in order to be blessed. Jadi tapi itu menunjukkan bahwa ada itu bisa dikuantify, bisa diukur. Oke. Jadi mereka percaya kalau gue udah kasih ini sama Baal, itu pasti the Baal dengar. Dan pasti bakal dibalikin gitu. Dan pasti bakal dibalikin. Oke, padahal mereka nggak tahu bahwa dewa-dewi ini mati. Jadi kenapa mereka berpaling kepada Baal dan Asyoret? Karena mereka memiliki ingatan yang jelek tentang Allah. Mereka nggak melihat Allah itu sebagai Tuhan yang Maha Pengasih. Mereka melihat Allah itu sebagai Tuhan yang restriktif. Tuhan yang membatasi kesenangan mereka. Tuhan yang tidak mau, Tuhan yang istilah dalam anak mudanya killjoy. Tahu istilah killjoy? Apa tuh? Kayak killjoy, kayak dia itu kayak nggak mau supaya orang-orang muda ini senang-senang segala macam. Karena kalau kita memang mau jujur ya, banyak banget peraturan dikasih sama Tuhan kepada bangsa Israel. Banyak banget peraturannya. Nggak boleh ini, nggak boleh begitu. Dan ketika dihadapkan kepada satu beribadatan, yang paling penting itu adalah persembahan, ya sudah pastilah orang itu memelot. Kenapa? Karena semuanya itu memang lebih menarik. Iya ya. Ketika dilihat dari pola pandang manusiawi. Dan itulah alasan kenapa mereka lupa, selective memory. Mereka ingat siapa Tuhan. Oke, tapi ingatan mereka kepada Tuhan itu bukanlah ingatan yang dilandaskan pada kasih, melainkan opportunity diri sendiri. Iya, tapi Pak Pen, kenapa sih mereka itu ditaruh di tengah-tengah bangsa yang lain? Sebenarnya Tuhan nggak ada taruh mereka di tengah-tengah bangsa yang lain sih. Tuhan perintah Tuhan kepada bangsa Israel, kamu harus bantai kamu harus bunuh semua bangsa-bangsa ini. Kenapa? Karena memang bangsa-bangsa ini telah diberikan waktu kepada Tuhan untuk bertobat. Tetapi bukannya bertobat, bangsa-bangsa ini malah menyembah dewa-dewi lain. Dan mereka sama sekali mereka korbanin anak-anak loh. Wah? Iya, mereka korbanin anak-anak. Child sacrifice. Anak-anak mereka. Karena ingat gak tadi gue bilang, rumusnya itu adalah semakin besar persembahan, semakin besar juga berkatnya. Jadi kayak give and take begitu. Oke. Jadi Tuhan suruh supaya bangsa Israel membunuh mereka supaya sebagai penghukuman atas apa yang mereka berbuat. Tapi bangsa Israel nggak berbuat demikian. Mereka masih biarkan bangsa-bangsa ini hidup. Dan artinya dengan kata lain mereka justru mempengaruhi bangsa Israel untuk hidup dan bergaul seperti mereka. Kawin-mawin, campur, segala macam. Aku pengen bilang. Dan mereka malah menikah ya. Iya. Jadi yang terjadi kemudian itu adalah asimilasi yang lembut. Oke. Dan kadang-kadang asimilasi lembut ini yang kita nggak bisa sadari. Oke, contohnya penggunaan bahasa, oke, asimilasi lembut, terus budaya, cara pikir. Nah, contohnya kayak kalian lu nyadar nggak sih kalau gimana Indonesia itu terpengaruh banget sama budaya Korea kalau kita mau jujur? Wah, iya kan? Apalagi sekarang ini. Perlahan-lahan kayak anak-anak muda pakai istilah-istilah Korea segala macam. Karena itulah yang dimaksud dengan soft power atau pengaruh lembut. Oke, asimilasi secara perlahan. Dan ini juga terjadi kepada hakim-hakim ini. Dan pada waktu inilah, karena mereka nggak mau dengar perintah Tuhan. So what's the solution? Kalau lo waktu masih kecil, bandel atau baik?
Bandel sih, sejujurnya aku bandel. Terus apa yang dibuat sama orang tua supaya lo dengar? Ya dikasih peraturan, dikasih hukuman kalau melanggar. Pernah dipukul gak dulu? Pernah ya. Dong. Kenapa? Menurut lo apakah pukulan itu penting? Sebenarnya bukan masalah pentingnya ya kayaknya, cuman emang supaya sadar gitu. Iya. Tapi penyadarannya kan bukan cuman pukulan aja. Tapi kenapa mereka mukul pada saat itu ya karena aku lebih bisa mendengar di saat aku dipukul gitu. Nah, gue mau kasih tahu nih. Ketika lo tau gak keburukan diri lo? Mungkin aku tahu beberapa. Oke, lo tahu beberapa. Tahu kalau misalnya gue bilang nih keburukan diri lo itu apa aja? Kemungkinan lo pasti langsung berubah nggak? Kalau gue kasih tahu semua keburukan diri lo, enggak kan? Jadi lebih baik gitu kan? Enggak otomatis. Kenapa ya? Karena pola pikir manusia itu kita mempunyai banyak cara untuk menjustify pilihan kita. Oke? So, manusia itu nggak berubah ketika mereka mengetahui apa yang keburukan mereka. Manusia berubah setelah mereka melihat konsekuensi dari tindakan mereka. Oke? Itu makanya tadi lo bilang kan dipukul. Oke, dari situ lo belajar. Kenapa? Karena you know that there is consequences. Oke? Bisa dapat kan apa yang gue bilang kan? C.S. Lewis pernah bilang bahwa pain is God's megaphone to rouse the deaf world. Jadi rasa sakit merupakan kayak sound system Tuhan supaya dunia itu menjadi peka terhadap suaranya. Oke, dan itulah yang Tuhan buat. Apa kemudian solusi Tuhan terhadap dosa bangsa Israel? Ya, Tuhan bilang kalau kamu mau tunduk kepada dewa-dewi lain, aku akan kirimkan seorang penakluk supaya kalian tahu konsekuensi dari perbuatan mereka kalian. Dan itulah baru Othniel. Dan itulah makanya Tuhan kirimkan seorang yang bernama Kushan Rishatai. Wah, itu siapa lagi, Pak? Jadi dia itu seorang yang berasal dari Raja Aram Mesopotamia. Dan dia menjajah bangsa Israel selama 8 tahun. Oh, maksudnya jadi Tuhan biarkan itu terjadi ya? Dia izinkan. Sengaja supaya mereka belajar mendengar. Oke. Gimana sejauh ini? Oke, aku jadi lebih paham sejarahnya ini ya. Kenapa bisa akhirnya Tuhan memanggil Othniel. Tapi ini belum diceritain sampai situ. Tapi lu ngerti gak kenapa Tuhan berbuat demikian? Menurut lu masuk akal gak sih apa yang Tuhan buat? Iya, masuk akal karena emang kebanyakan manusia kayak gitu. Terutama aku pribadi ya. Harus ada konsekuensinya dulu. Harus ada hukumannya dulu baru aku bisa sadar kayak. Dan konsekuensi itu jelas ayat 9. Coba baca ayat 9. Ayat Hakim-Hakim 3 ya. Ayat 9, iya. Ayat 9, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Othniel, anak Kehas, adik Kaleb. Nah itu ayat 9 itu luar biasa ya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Setelah 8 tahun penindasan, setelah 8 tahun penderitaan, akhirnya orang Israel berseru kepada Tuhan. Lama juga ya supaya sadarnya. Mereka gak berseru kepada Tuhan loh waktu mereka menyembah Baal dan Asyura itu. Mereka gak berseru. Mereka gak berseru kepada Tuhan ketika mereka kaya raya dan segala macam. Tapi mereka berseru kepada Tuhan setelah semuanya gagal. Ketika kemampuan mereka itu gak bisa lagi melepaskan diri mereka dari penindasan yang mereka alami. So, itu memang merupakan cara Tuhan bagi kita ya. Kadang-kadang kita hanya mendengar ketika kita udah mencapai titik terendah. Iya kan? Iya. Saat kita ya udah Tuhan sudah tidak menaruh berkatnya lagi kepada kita kan, jadi udah terendah baru kita sadar. Dan pola ini nanti kita akan terus temukan berulang-ulang di dalam kitab Hakim. Terus berulang-ulang. Berulang-ulang. Bangsa Israel menyembah Baal dan Asyura. Lalu balik lagi ke Tuhan. Kemudian ditindas dulu. Ditindas dulu ya. Ditindas dulu bertahun-tahun sama bangsa lain. Barulah mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan bangkitkan penyelamat. Dia berhasil menjadi hakim berapa tahun. Dia meninggal. Berulang lagi. Itu cycle-nya. Cycle kehidupannya. Oke. Menarik ya Bapak. Iya. Makanya ada hakim-hakim ini. Tapi apa sih perbedaannya hakim dengan raja atau mungkin nabi
Oke, kita bicara dulu tentang raja. Kalau raja ya itu bersifat monarki, artinya ketika lu mati ya otomatis anak lu pasti menggantikan. Iya, kalau hakim enggak ya? Kalau hakim enggak. Begitu lo meninggal, lagi yang lain ya? Tuhan pasti bangkitkan yang lain. Oke, tapi kita memang harus lihat bahwa dalam sistem kehakiman ini pengaruh mereka itu sangat-sangat terbatas. Mereka orang Israel itu hanya setia selama mereka hidup. Jadi setelah hakim-hakimnya mati, everything is gone. Semuanya itu kembali ke nol lagi. Kesetiaan mereka itu hanya bergantung kepada hakim siapa pemerintah. Isn't that a very sad thing, kan? Dan itu kadang-kadang kita hanya percaya sama Tuhan ya kalau kita punya pemimpin yang kuat aja, kalau lemah semuanya berantakan. Begitu. Jadi gimana? Ada tambahan lagi? Aku udah paham. Kayaknya kita langsung mau bahas sedikit nih, Pak Fen. Kenapa Tuhan panggilnya Otniel bukan yang lain? Oke. Alkitab nggak pernah menjelaskan. Penulis buku Hakim-Hakim itu nggak pernah menjelaskan kenapa Tuhan memanggil setiap dari mereka. Tapi kayaknya kali ini Otniel itu merupakan sosok ideal yang hanya dialah satu-satunya di kitab Hakim-Hakim. Oke. Semua Hakim-Hakim lainnya baik Simpson, Yefta, Balak, Deborah, oke, kemudian siapa lagi ya? Hakim-Hakim lainnya? Gideon juga. Oke, Samgar. Tidak ada dari mereka yang bisa mencapai apa yang Otniel perbuat. Jadi ini kayak seorang alpha male-nya, seorang manusia yang benar-benar wujud dari semuanya. Kayak Daud lah, kan Daud itu menjadi contoh atas semua hakim-hakim, semua raja-raja yang akan datang kan. Kalau untuk hakim-hakim, contohnya itu ada di Otniel. Oke. Dan latar belakangnya bagus juga ya. Latar belakangnya bagus banget, bukan bagus juga lagi benar. Oh iya, bagus banget. Banget dia banget. Dia dari seorang suku Yehuda. Dia juga merupakan seorang besan dari Caleb. Artinya he has the right skill, he has the right family connection, dan semuanya itu terhubung kok. Mungkin alasannya kenapa Tuhan panggil dia bukan karena Otniel inilah yang paling dekat sama Tuhan, menurut gue pribadi. But maybe I think because he make himself available to God's calling. Okay. Begitulah. Agak susah ya menemukan orang-orang yang mau menerima panggilan Tuhan. Iya, dan dia nggak ada komplain, dia nggak ada memberontak, dia nggak berusaha lari, dia nggak berusaha untuk berargumen. Padahal hidupnya udah enak nih Pak Pen. Udah enak. Dia udah punya kota sendiri, dia udah menikah dan everything is perfect for keluarganya baik-baik. Tapi dia merupakan satu manusia yang sangat-sangat luar biasa diberkati. Jadi Hamilton sebelum kita akhirnya, Hamilton berkata, Otniel who lives in Israel after the death of Joshua and the elders who outlived Joshua models true judgeship for all those follow him in that position. Otniel yang hidup di Israel merupakan contoh hakim yang ideal. There never is another Joshua, a survivor of faithless generation. Tidak akan pernah lagi ada seorang Yosua, seorang dia yang merupakan satu-satunya orang percaya di antara generasi yang tidak percaya. And there never is another Otniel, a survivor of a faithful generation. Dan tidak akan pernah ada lagi Otniel yang merupakan satu-satunya orang sisa dari generasi yang setia. Jadi Otniel sama Yosua itu kayak dua figur yang sama. Okay? Sama ya. Mereka semua punya identitas unik dan semuanya itu mempunyai kontribusi yang luar biasa di dalam sejarah Israel. Makin seru nih, seru banget nih tentang Otniel. Nah, buat kalian yang masih pengen mendalami tentang tokoh Otniel ini, kita akan bahas selanjutnya di segmen selanjutnya. Balik lagi, kita login di Facebook. What's on your mind? Oke, kita udah ngebahas latar belakang, udah ngebahas sejarah bangsa Israel, kenapa Otniel bisa diangkat menjadi hakim. Nah, sekarang kita mau ngebahas kenapa Otniel ini bisa memiliki bukan memiliki kayaknya. Kenapa Otniel ini bisa menjadi pahlawan, Bapak Pendeta? Ya, mungkin dia menjadi pahlawan karena ia tahu apa yang harus dilakukan. Itu yang pertama sih. Tapi yang kedua adalah paling tinggi itu adalah karena ya dikatakan di sini bahwa ayat 10 Roh Tuhan menginggapi dia. Itu turning point-nya.
Dia bukan pahlawan karena dia mempunyai kemampuan skill leadership yang bagus, dia seorang pahlawan yang gagah berani, biarpun dia memang begitu orangnya. Tapi turning point-nya adalah ketika roh Tuhan menghinggapi dia dan itu memberikan kayak ekstra tenaga, ekstra kebijaksanaan dalam dia untuk menjadi pemimpin yang jauh lebih efektif lagi. Oke, jadi Roh Kudus itu yang mendorong dia untuk berpikir di luar, out of the box. Jadi penting ya sebenarnya Roh Kudus itu dalam... Penting banget. Terutama kalau kita berbicara mengenai kepemimpinan dan juga kerohanian, Roh Kudus itu yang menjadi kayak tangkinya lah, kayak kayak bensinnya. Walaupun orang itu udah punya latar belakang menjadi pemimpin, udah kelihatan hebat banget ya latar belakangnya ini, tapi kalau dia tidak memiliki Roh Kudus dalam dirinya, sama aja dia pasti nggak akan bisa menjadi pemimpin yang sesuai dengan kehendak Allah. Apakah dia bisa menjadi pemimpin yang efektif? Menurut gua bisa. Tapi apakah yang akan dia lakukan itu sejalan dengan perintah Tuhan? Menurut gua enggak. Kenapa? Karena semua tindakan Othniel ini akan menjadi presiden atau ya apa sih istilah presiden itu, kayak menjadi patokan kepada generasi-generasi yang akan datang. Karena pertama adalah dia melepaskan bangsa Israel dari Raja Kushan Rishathaim, itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah kelepasan itu membawa kedamaian selama 40 tahun. Oke, jadi pola yang gue suka itu dari Othniel adalah yang pertama tadi kayak gue bilang, dia menghakimi bangsa Israel ayat 10. Dan ia menghakimi orang Israel, ia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kushan Rishathaim Raja Aram ke dalam tangannya. Berarti berhasil ya, Tuhan menangkan. Tapi yang mau gue notice juga adalah dia menghakimi dulu bangsa Israel, baru dia berperang. Kenapa gitu, Pak? Ya, karena dia mengerti bahwa persoalan utama di sini bukanlah penindasan itu sendiri. Oke, persoalan utama di sini adalah dosa dari bangsa Israel. Dari bangsa Israel, pemberontakan mereka terhadap Tuhan, penyembahan terhadap Baal dan Asyoret. Jadi, kalau dia melepaskan bangsa Israel dulu, tanpa berbicara mengenai dosanya, semuanya sia-sia. Gak bakal menang mungkin ya. Gak bakal menang. Dan inilah persoalan kita sebagai orang muda yang hidup di zaman ini. Seringkali, dalam mengobati penyakit kerohanian, kita terlalu sibuk mengurus gejala-gejalanya. Daripada langsung ke masalah intinya. Oh, kenapa sih gue gampang baper? Kenapa sih gue kok gampang tersinggung? Kenapa sih gue kok nggak bisa atur jadwal dengan baik? Ya kita merasa bahwa ini adalah masalah kepribadian. Padahal no, it's not a problem of personality, it's a problem of sin. It's a problem of addiction. Dan kalau kita nggak bisa mengalahkan dosa pribadi itu, kalau kita nggak bisa mengingat Tuhan dengan lebih benar lagi, semua persoalan-persoalan ini nggak akan hilang. Jadi hal seperti permasalahan keuangan, permasalahan cinta juga bisa nggak dibilang? Bisa. Permasalahan cinta, terus permasalahan kepribadian, permasalahan tempat kerja, semuanya ini merupakan gejala dari persoalan terbesar di dalam diri kita. Yaitu dosa. Iya. Jadi kalau kita punya permasalahan tempat kerja, kayak ada teman yang suka berantem, kita selalu tersinggung dengan perkataan orang lain. The problem is not about with them. It's about you. Diri kita, ya kenapa? Berarti kenapa? Apa dong perbedaan hakim-hakim yang ada di Alkitab dengan hakim-hakim yang ada di dunia? Maksudnya? Jadi kan kalau hakim yang di... kan kalau hakim-hakim yang di dunia itu kan, dunia sekarang kan? Iya, dunia mereka sekarang. itu hanya bersifat legal. Legal ya? Kan nggak ada kan hakim jadi presiden? Nggak ada. Tapi kalau hakim-hakim di kitab hakim-hakim itu perannya dua. Mereka adalah pembebas, mereka adalah pemimpin secara nggak secara agama sih, tapi mereka pemimpin yang menjadi perantara antara Tuhan dan bangsanya. Dan yang ketiga itu juga mereka mempunyai peranan politik yang besar. Dialah menjadi figur seperti seorang raja. Dan bedanya mungkin di sini ya, Bapak, kalau ya hakim yang ada di Alkitab itu mereka bukan menyalahkan. Bukan menyalahkan sih jatuhnya. Mereka lebih hakim ini nyuruh supaya bangsa Israelnya ini tahu permasalahan mereka dulu kan. Iya. Cari tahu dosa-dosanya itu apa, minta ampun sama Tuhan. Kalau hakim-hakim di dunia kan mungkin langsung kasih hukuman aja gitu kan. Iya. Gak ada pertobatan. Iya, kadang kan kalau kita bicara jujur, hakim-hakim di dunia itu percaya bahwa hukum itu kan buta. Iya.
Ya, lu pernah nggak kayak ada simbol kayak yang bawa timbangan? Ya. Yang cewek bawa timbangan itu kan kayak simbol hukum kan? Iya, seimbang. Ya. So, jadi kalau menurut gue itu hukum di dunia itu berpusat. Itu mereka nggak mau tahu siapa benar siapa salah. Mereka hanya mau tahu aja siapa yang punya paling bukti paling kuat. Itu hukum dunia. Jadi sistem hukum di dunia itu berdasarkan lu punya bukti kuat gak? Oke, makanya kan mereka buta. Kenapa? Karena mereka nggak mau tahu apa kebenaran. Kebenaran itu dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai bukti paling kuat. Begitu. Jadi kalau Othniel percaya bahwa permasalahan utamanya itu adalah dosa. Dan dia harus membangunkan orang-orang ini dari realita itu sehingga mereka ingat siapa Tuhan. Oke, dan itulah yang membuat Othniel itu menarik. Dan satu lagi yang gue suka kalau dari Othniel ya. Dia yang pertama adalah dia selalu memilih langkah yang gimana ya, yang nggak mudah untuk dilakukan, yang nggak biasa ya. Yang nggak biasa. Contohnya, tadi Pak Pendeta sudah bilang kan bahwa pada saat itu semua orang Israel itu cenderung untuk kawin-mawin dengan orang Kanaan. Oke, tapi Othniel enggak. Othniel memilih orang Israel, yaitu anaknya Kaleb. Biarpun itu artinya dia harus berebut satu kota untuk anak Kaleb itu. Wah, itu susah banget. Itu susah banget. Susah banget. Ada jalan yang lebih mudah, milihnya yang susah ya, Pak? Milihnya susah. Dia sengaja dia milih yang susah dan pada waktu itu kota itu ya orang-orang enak. Itu merupakan suku yang paling kuat pada waktu itu. Tapi that's his decision. Dia nggak takut, dia nggak mundur, tapi dia tahu ini panggilan Tuhan. And I need to do it. Kebayang nggak sih lo kalau lo yang jadi ceweknya? Gimana nih, gila nih cowok nih ngerebut satu kota hanya untuk gue. Idaman banget sih Pak Pen kalau itu mah. ini definisi aku berani menyeberangi lautan kayaknya untuk bertemu denganmu gitu. Dan itu benar-benar menyeberang kan, kebanyakan hanya peribahasa kan. Jadi dia nggak cari jalannya paling mudah. Pak Pen bukan maksud Pak Pendeta untuk merendahkan semua yang ini ya sama yang orang-orang yang nggak seagama ya. Tapi Othniel dia punya prinsip dalam hatinya bahwa justru jalan yang jarang diambil orang itulah justru jalan yang harus ia lakukan. Jadi dari cara dia untuk menikah, kemudian dari cara dia menghakimi. Kebanyakan hakim itu ya yang ada di kitab hakim-hakim, mereka membawa kelepasan dulu baru menjadi hakim. Tapi kalau Othniel enggak, dia menghakimi dulu baru dia berperang. Oke, jadi beda. Dan dia nggak punya kesalahan ataupun kelemahan satupun di dalam masa pemerintahannya. Tidak ada, Pak Ben? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Itu yang pertama. Jadi he always take the road less traveled. Yang kedua adalah, coba kalau kamu baca di dalam ayat 9, sampai ayat 10. Hakim 3 ayat 9 sampai 10. Lalu nggak usah dibaca, perhatikan aja dulu. Siapa yang mengambil langkah aktif di situ? Tuhan atau Othniel? Tuhan. Iya. Jadi Othniel nggak memanggikan dirinya sendiri. Othniel tidak memintakan Roh Kudus, tapi ia selalu fokus kepada bigger picture-nya. Yaitu apa? Well, this is God's work dan semua kemuliaan itu harus aku berikan kepada Dia. So, jadi dia kenapa? Dia membiarkan dirinya itu dipakai oleh Tuhan. Iya. Jadi my success is not my success. Itu God's success. Dan kadang-kadang kita sebagai orang muda kita nggak mau berbuat demikian. Kalau kita pengen untuk diapresiasi, kita pengen untuk dipuji-puji, kita pengen supaya kita itu kelihatan sebagai orang yang sukses. Tapi dengan usaha kita sendiri. Tapi Othniel nggak demikian. Dia merasa bahwa semua yang ia lakukan itu tidak lepas dari Roh Tuhan yang menguatkan dia. Dan Roh Tuhanlah yang menuntun dia kemanapun Tuhan mau. Makanya kehidupan Othniel itu kayak obat untuk bangsa Israel pada zaman itu. Jadi pengingat bahwa kita nggak bisa untuk melupakan Tuhan. Kita harus terus ingat Tuhan dan mengenang kasihnya, karena tanpa kasihnya itu kita nggak ada artinya. Begitu. Jadi setelah 8 tahun itu akhirnya menang ya Pak Pen? Karena Othniel. Karena Othniel. Karena Tuhan. Karena Tuhan juga.
Oke. Lebih paham lagi nih kenapa kita jadi ngebahas oatmeal ya. Terus selanjutnya apa lagi sih Pak Pen yang bisa kita aplikasikan? Selanjutnya kayak gue bilang ini inline juga sih, yang terakhir adalah kita harus biarkan roh Tuhan itu bekerja dalam diri kita. Oke. So it's not about family connection. Okay? It's not about spiritual gift. Mungkin kita sering ngerasa saya nggak bisa ngapa-ngapain Pak Pendeta, saya bukan dari keluarga terkenal, saya bukan dari orang terpandang. Okay. Tapi when God use you need to be ready. Itu yang paling penting sih kalau gue bilang, Rahel. Biarpun oatmeal itu sudah mempunyai pencapaian yang luar biasa, hebatnya di masa lalu, tapi dia tetap in tune sama suara Tuhan. Dan ketika Tuhan memanggil dia siap. Dia mau. Begitu. Gimana sejauh ini? Agak berat sih sebenarnya buat aku pribadi Pak Pen untuk. Jadi pelajaran apa yang bisa lo ambil dari oatmeal? Ya, berarti kita harus bisa memiliki jalan yang berbeda dengan jalan dunia gitu. Iya. Wow, kita tinggal di tempat di tengah-tengah bangsa-bangsa lain, maksudnya dengan budaya-budaya yang berbeda ya dengan apa yang harusnya kita perbuat gitu sebagai anak-anak Tuhan, tapi ya kita nggak bisa jadi terpengaruh, kita harus. Memang manusia cenderung seperti itu sih Pak Pen. Iya, terutama kayak lo pelajar kan. Nggak tahu gue gimana kalau di kalian ya. Tapi waktu zaman gue dulu banyak banget yang namanya ini collective cheating. Kayak nyontek berjamaah. Itu mah masih sampai sekarang. Sampai sekarang masih ya. Jadi kalau gue dulu kan dalam pelajaran teologi itu kan kuliah teologi itu paling susah kan bahasa Yunani. Yunani sama Ibrani itu paling susah pelajarannya. Jadi kami biasanya duduknya lapis 3 itu, ada yang paling baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Jadi semakin mundur dia semakin banyak nyonteknya itu. Oh gitu. Bahkan pendeta juga kadang-kadang beberapa nyontek. Ada barisannya. Ada barisannya. Kenapa mereka nyontek? Bukan karena mereka nggak pintar, tapi itu lebih mudah memang. Iya kan? Iya. Lebih mudah nyontek atau belajar? Iya nyontek dong. Nyontek memang. Gak perlu belajar, tiba-tiba dapat nilai bagus. Iya. Jadi sebagai manusia kita cenderung untuk cari shortcut dalam kehidupan. Jalan mana yang paling nyaman? Jangan kan kalau lu ngantri aja lu pasti cari line paling panjang atau pendek dong. Itu otomatis, karena kita kan mau nyaman. Tapi oatmeal nggak pernah untuk tinggal di zona amannya dia. Dia terus bergerak, dia terus menantang dirinya sendiri, dan dia nggak pernah menyerah dalam meraih kehendak Tuhan. Walaupun dia tahu kalau mengikuti kehendak Tuhan itu hard path ya. Iya, itu hard path memang. Contohnya kayak gue pribadi, sekarang kan gue punya anak kayak masih 11 bulan kan. Oke. Kami nggak ada kasih screen time sama dia. Nggak ada kasih HP, kecuali untuk video call. Tapi nonton YouTube juga kami nggak kasih. Tapi apakah itu mudah? Enggak, sama sekali enggak. Ya biasanya kan kalau anak-anak dikasih handphone langsung nggak rewel. Langsung diam. Jadi orang tua jadi lebih nyaman mungkin untuk kondisi seperti itu, ya kasih aja langsung. Iya. Jadi dia ya gerak sana, gerak sini, tarik sana, berantakin lemari segala macam. Apakah lebih sulit kalau nggak dikasih HP? Oh jauh lebih sulit memang. Kita harus ngajak ngobrol, harus bacain cerita segala macam. Mungkin kalau dikasih HP udah tenang kalau duduk di situ main-main. Tapi kita dipanggil bukan untuk mencari jalan paling mudah, tapi untuk mencari jalan yang telah dibuka oleh Roh Kudus. Begitu. Kalau Rahel sendiri gimana? Jalan mana yang telah dibuka oleh Roh Kudus? Wah, itu pertanyaan yang bisa aku jawab sendiri ya. Iya. Gak bisa aku jawab di sini sepertinya. Ya. Dan be different mungkin. In a good way kan, biasanya kan kita mungkin banyak quotes menjadi berbeda dari orang lain, tapi berbedanya di hal yang negatif gitu. Tapi kalau di sini seperti oatmeal, dia mau lebih mendengarkan Tuhan daripada kesenangannya sendiri. Dia mematikan dirinya untuk mengikuti kehendak Tuhan. Iya. Itu hal yang paling susah untuk dilakukan, tapi ya mau gimana lagi ya? Kita udah ditolong sama Tuhan, masa kita malah melakukan apa yang kita senangi. Iya, Rahel. Aduh. Gimana? Sejauh ini jadi ada 3 kesimpulannya kalau Pak Pendeta bisa kasih ya. Ada 3? Iya, ada 3. Pertama adalah take the road less traveled. Ambil jalan yang jarang ditempuh oleh orang lain. Ambil jalan yang jarang ditempuh oleh orang lain.
Yang kedua adalah muliakan Tuhan di dalam segalanya. Ya, jangan ambil ketika kita sukses jangan ambil kredit untuk diri kita. Gila aja, praise the Lord aja biasa. Kalau kita dipuji ya anggap aja itu. Kalau puji dan kutukan itu selalu datang kok. Kita aja ngeliat Otniel langsung memuji Otniel ya. Hebat juga Otniel. Padahal di balik itu sebenarnya Tuhan yang bekerja. Tuhan yang bekerja, oke. Jadi muliakan Tuhan. God. Jadi yang ketiga adalah biarlah Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Itu mungkin 3 pekabaran yang bisa Pak Pelita sampaikan. Oke, gampang tuh kayak dihafal ya Pak. Iya. Take the road less traveled, glorify God, then let the Spirit work within you. Oke. In you. Oke. Jadi udah banyak banget nih teman-teman yang kita pelajarin dari tokoh Otniel. Teman-teman juga pasti udah banyak ya yang didapat dan kita patut bersyukur untuk pembahasan kali ini. Dan untuk menutup itu semua, mari kita berdoa. Bapak boleh pimpin dalam doa? Oke. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan. Biarlah kami semua mengingat siapa Otniel dan apa yang telah ia raih dalam kehidupannya. Tolonglah kami Tuhan agar kami memilih jalan yang jarang ditempuh oleh orang lain. Dan ketika kami menjadi sukses, biarlah kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan tidak membanggakan diri sendiri. Bantulah kami Tuhan agar kami menjadi lebih sensitif terhadap suara Roh Kudus. Dan membiarkan Roh Kudus untuk terus bekerja dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai saat ini. Dan masih banyak lagi sebenarnya tokoh-tokoh di Alkitab yang seru ya, nggak kalah menarik dengan tokoh Otniel ini. Dan kita bakal membahas itu di episode selanjutnya. Jadi buat teman-teman semuanya, langsung saja subscribe YouTube Hope Channel Indonesia dan juga cek Facebook Channel Indonesia karena di sana semua informasi lengkap akan ada informasi tentang episode selanjutnya yang tidak kalah menarik dengan episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.